Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dalam menghadapi wabah corona ini, kita jangan terlalu berani, tapi juga jangan terlalu takut. Akan tapi sebagaimana yang telah dipesan oleh Nabi, khairul umur awsatuha. Sepaling-paling baik satu urusan adalah yang tengah-tengah. Artinya kita jangan terlalu kanan dan juga jangan terlalu kiri. Jangan terlalu berani, juga jangan terlalu takut. Banyak orang sekarang itu terlalu berani. Mereka mengatakan, saya tidak takut sama corona, saya cuma takut sama Allah. Bahkan mereka mengatasnamakan dengan tawakal. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang paling tawakal kepada Allah. Bukan tawakalnya yang salah, akan tetapi pemahaman terhadap tawakal itu yang salah. Lalu sebenarnya bagaimana tawakal? Tawakal itu sudah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi, andai kalian berserah diri, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kata Nabi, tuh lihat burung. Burung itu ketika pagi-pagi keluar dari sarangnya, mereka terbang entah kemana dalam keadaan perut lapar. Akan tapi mereka itu pasti kembali dalam keadaan kenyang. Padahal ketika mereka pergi dari sarangnya, mereka tidak membawa ijazah. Mereka tidak memiliki akal pikiran seperti manusia. Mereka tidak membawa apa-apa, ya hanya membawa jasad saja, hanya sekedar ikhtiar, hanya sekedar usaha. Tapi luar biasa, ternyata dari usahanya tersebut, burung itu bisa pergi dalam keadaan lapar, tapi setiap pulang pasti dalam keadaan kenyang. Itulah tawakal. Jadi yang namanya tawakal, kata Nabi, itu adalah sebuah bentuk berserah diri kepada Allah yang dibalut atau diiringi dengan sebuah ikhtiar dan usaha. Kita lihat burung. Itu burung kan ikhtiar dulu, keluar rumah dulu, walaupun enggak punya ijazah, istilahnya enggak punya kemampuan apa-apa, hanya terbang dan mencari saja. Tapi karena tawakalnya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Artinya apa? Artinya saya ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya tawakal itu butuh kepada ikhtiar, harus diiringi dan harus dibalut dengan ikhtiar. Begitu pula ketika kita menghadapi wabah corona. Nah, saat kita menghadapi wabah corona ini, maka harus ada ikhtiar untuk menjauhi. Bukan dengan satu perkataan, saya tidak takut dengan corona, saya takut kepada Allah. Benar, perkataan itu benar. Akan tetapi pemahaman kita terhadap perkataan tersebut itu yang harus diluruskan. Nah, intinya apa? Jangan terlalu kanan, jangan terlalu berani, apalagi mengatasnamakan tawakal. Kemudian kita pun jangan terlalu kiri, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, sehingga kita mengosongkan masjid, mengosongkan ibadah, banyak daripada ibadah-ibadah yang ditinggalkan. Ya tidak jadi masalah kita liburkan acara-acara besar, karena memang corona itu bisa menular dengan adanya perkumpulan. Maka perkumpulan-perkumpulan besar ya kita liburkan. Pengajian-pengajian besar ya kita liburkan. Akan tapi jangan sampai kita meliburkan sholat jamaah. Kenapa? Karena kita lihat dalam sebuah hadis yang dinukil atau disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Al-Asbahan, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin ahatan." Apabila Allah ingin mengirimkan penyakit kepada satu penduduk, nazara ila ahlil masajid. Maka terlebih dahulu Allah akan melihat masjidnya. Apabila masjidnya ramai, masih dipakai untuk beribadah,
Ya, mereka sedang tertimpa penyakit tapi mereka masih mau beribadah. Ya, mereka tertimpa musibah tapi mereka masih ingat kepada Allah. Rumah-rumah Allah makmur, masjid-masjid ramai, jamaah tidak ditinggalkan. Sorof anhum. Kalau masjid-masjidnya masih ramai, masih banyak orang beribadah di masjid, maka Allah akan melindungi satu penduduk tersebut daripada penyakit. Artinya penyakit yang akan masuk ke daerah tersebut Allah lindungi, Allah bentengi penduduk tersebut daripada penyakit-penyakit yang akan datang. Akan tapi apabila masjid-masjidnya sepi, orang-orang tidak mau lagi sholat berjamaah, maka Allah tidak akan melindungi penduduk tersebut sehingga penyakit-penyakit bisa masuk. Nah, oleh karenanya saya himbau kembali bahwa dalam menghadapi virus corona ini jangan terlalu berani, juga jangan terlalu takut. Jangan terlalu berani sehingga tidak ada ikhtiar untuk menghindarinya, juga jangan terlalu takut sehingga kita tidak lagi mau beribadah kepada Allah, tidak mau lagi memakmurkan masjid Allah. Khairul umur awsatuha, sepaling-paling baik perkara adalah yang tengah-tengah. Ya kita kita tidak jadi masalah takut kepada corona, tapi jangan sampai juga kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.